Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Bismillahi ma sya'allah la yasukul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'd. Para sahabat-sahabatku sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita diberi kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk dapat berjumpa kembali pada channel YouTube Anto Al-Hikmah ini. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam limpahan rahmat, kasih sayang serta ampunan darinya, dan mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan di dalam setiap urusan-urusannya dan diberikan kesehatan baik secara jasmani maupun rohani. Amin ya rabbal alamin. Para sahabatku sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan kembali untuk membagikan sebuah amalan doa. Amalan doa ini adalah dinamakan dengan doa Al-Ismul A'zam daripada Sayyidina Munazzil bin Laqiq. Di dalam doa ini terdapat Al-Ismullah wal-A'zam, yang mana apabila seseorang berdoa menggunakan Al-Ismul A'zam ini, maka doanya akan diterima. Dan apabila meminta dengan doa Al-Ismul A'zam ini, maka permintaannya akan diberi. Baiklah para pemirsa sekalian, sebelum saya memberikan amalan doanya, saya akan ceritakan terlebih dahulu mengenai kisah daripada doa ini. Disebutkan di dalam kitab Al-Ghunyah yang dikarang oleh Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bahwasannya dari Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib, beliau berkata, ketika kami sedang melaksanakan tawaf, tiba-tiba kami mendengar suara yang berkata, wahai yang mengabulkan doa yang terperangkap dalam kezaliman, wahai yang menghilangkan kesusahan, bencana dan penderitaan, wahai yang utusanmu telah bermalam di sekitar Ka'bah dan Masjidil Haram, dan kami berdoa sementara matanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah tertidur. Berikanlah aku kebaikanmu terhadap kejahatan yang telah aku perbuat, wahai yang memberikan kemuliaan kepada manusia. Jika saja ampunanmu tidak diberikan kepada pendosa, maka siapalah yang akan memberikan kenikmatan kepada orang-orang yang berbuat maksiat. Kemudian Sayyidina Husain bin Ali berkata, ayahku Ali bin Abi Thalib berkata kepadaku, kalau kamu mendengar orang yang meratapi dosanya dan bertobat kepada Tuhannya, maka pergilah kepadanya, semoga engkau mendapatinya dan memanggilnya. Maka Sayyidina Husain bin Ali berkata, maka aku pun bergegas pergi sampai akhirnya aku menemuinya. Dan ternyata dia adalah seorang laki-laki yang berwajah tampan, bertubuh bersih, berpakaian bagus dan wangi.
Hanya saja bagian tubuhnya sebelah kanan telah lumpuh. Aku berkata kepadanya, jawablah demi Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib berkata, siapakah engkau dan kenapa? Laki-laki itu berkata, wahai Amirul Mukminin, apa yang terjadi bagi orang yang mendapatkan hukuman dan bagi orang yang telah hilang hak-haknya? Ali bin Abi Thalib pun berkata, siapakah namamu? Laki-laki itu berkata, Munazil bin Lahik. Ali berkata, lantas bagaimanakah kisahmu? Laki-laki itu berkata, aku adalah orang yang terkenal di dunia Arab dengan kesenangan. Aku begitu bersenang-senang dengan masa mudaku, dan aku tidak sadar atas kelupaanku. Jika aku bertobat, tobatku tidak akan diterima. Jika aku bunuh diri, aku pun tidak akan diterima. Aku tetap melakukan kemaksiatan di bulan Rajab dan Sa'ban. Sementara aku masih mempunyai orang tua laki-laki yang penyayang, dia senantiasa memperingatkan aku tentang pintu kebodohan dan derita kemaksiatan. Dia berkata, wahai anakku, Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai kekuasaan dan siksaan. Oleh karena itu, janganlah engkau membuat dirimu disiksa dengan api neraka. Betapa banyak kegelapan yang telah berlalu darimu. Berikut malaikat yang senantiasa menyertaimu. Begitu pula dengan bulan, malam dan siang hari yang dimuliakan juga telah berlalu darimu. Sungguh, jika dosa-dosa itu telah bertumpuk padaku, aku akan bersandar kepadanya. Pada suatu hari dia datang kepadaku dan berkata, demi Allah, aku akan berpuasa dan tidak akan berbuka. Aku akan mengerjakan sholat dan tidak akan tidur. Maka dia pun berpuasa selama 1 minggu, lalu mendatangi kota Mekah dengan naik unta pada saat musim Haji Akbar. Ia berkata, demi Allah, aku akan datang ke Baitullah dan akan memohonkan pertolongan kepada Allah. Munazil bin Lahik berkata, orang tuaku memasuki kota Mekah pada saat musim Haji Akbar. Ia merapat di tirai Ka'bah dan mendoakan aku dengan berucap, wahai yang mendatangi oleh para jemaah haji setelah mereka mengharapkan kelembutan yang mulia dan yang maha esa. Ini adalah tempat yang tidak terkotori oleh dosa. Maka ambillah hakmu, wahai Ar-Rahman, dari anakku. Lumpuhkanlah tubuhnya bagian kanan dengan kebaikan dari engkau, wahai yang suci, yang tidak dilahirkan dan tidak pula beranak. Munazil bin Lahik berkata, maka demi zat yang mengangkat langit dan yang mengucurkan air, sebelum ucapannya selesai, tubuhku bagian kanan telah lumpuh, maka aku pun dilumpuhkan oleh Allah karena doa ayahku. Ali bin Abi Thalib berkata kepadanya, jadi apa yang diperbuat oleh ayahmu? Munazil berkata, wahai Amirul Mukminin, aku meminta kepadanya agar dia berdoa kepada Allah di tempat dia pernah mendoakan aku, setelah sebelumnya dia telah ridho kepadaku. Dia pun mengabulkan permintaanku, dan aku membawanya pergi dengan naik unta hingga kami pun tiba di sebuah lembah yang disebut Lembah Al-Arak. Tiba-tiba seekor burung terbang dari sebuah pohon, sehingga unta kami pun ikut berlari. Ayahku jatuh dari unta itu dan meninggal di tengah jalan. Ali bin Abi Thalib berkata, maukah engkau aku ajarkan doa yang aku dengar dari Rasulullah SAW? Ali berkata, tidak akan berdoa orang yang mempunyai permasalahan, melainkan Allah akan mengeluarkannya dari permasalahannya itu. Dan tidak akan berdoa orang yang sedang ditimpa kesusahan, melainkan Allah akan menghilangkan kesusahan itu darinya. Munazil pun berkata, ya, aku mau. Husain bin Ali berkata,
Munazil pun diajari dengan doa tersebut dan selanjutnya dia berdoa dengan doa itu. Akhirnya ia terlepas dari penyakitnya dan menemui kami dengan sehat dan selamat. Aku bertanya kepada Munazil, bagaimana engkau melakukannya? Dia berkata, ketika semua mata sedang terpejam, aku berdoa kepadanya dengan doa itu 2-3 kali. Akhirnya aku mendengar sebuah panggilan yang berkata, engkau berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau telah memohon kepada Allah dengan namanya yang agung, yang dengan nama itulah permohonan akan dikabulkan. Jika dimintai, dia akan memberi. Mataku terasa berat dan akhirnya aku tertidur. Di dalam tidurku aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan aku menyampaikan permasalahanku padanya. Rasulullah berkata, benarlah Ali anak pamanku. Di dalam doa itu terdapat nama Allah yang Maha Agung. Apabila seseorang berdoa dengan nama itu, doanya akan dikabulkan, dan apabila seseorang meminta kepadanya dengan nama itu pula, maka dia akan memberinya. Pada saat aku tertidur untuk kedua kalinya, aku kembali melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan aku berkata, wahai Rasulullah, aku ingin mendengar doa dari engkau. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, ucapkanlah, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ya alimal khafiyah, wa ya manis sama biqudratihi mabniyah, wa ya manil arda bi'izzatihi madahiyah, wa ya manis syamsa wal qamar binuri jalalatin musyrikatin wa mudiyah, wa ya muqbilan ala kulli nafsin mu'minatin zakiyah, wa ya maskana ra'bil khaifin wa ahlat taqiyah, ya man hawaijal khalqi indahu maqdiyah, ya man naja yusufa min rikil ubudiyah, ya man laysa lahu bawabun yunadi wala sahiba yughshi wala wazira yu'ti wala ghairah, rabba yudai wala yazdadu ala kathratil hawaiji illa karuman wajuda, wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa atini su'ali innaka ala kulli syai'in qadir. Yang mana artinya, ya Allah, sesungguhnya aku meminta dengan engkau, wahai yang maha mengetahui yang tersembunyi, wahai yang menegakkan langit dengan kekuasaannya, wahai yang memberikan bumi dengan kemuliaannya yang dipuji, wahai yang memberikan matahari dan bulan dengan cahaya keagungannya, yang terbit dan terbenam, wahai yang menerima setiap jiwa yang beriman dan yang bersih, wahai tempat bersandar bagi orang-orang yang dilanda ketakutan dan bagi orang-orang yang bertakwa, wahai yang memenuhi keperluan manusia, wahai yang menyelamatkan Nabi Yusuf dari perbudakan, wahai yang tidak memiliki petugas baginya untuk menyeru, tidak pula memiliki sahabat yang memberikan pertolongan, tidak pula memiliki menteri yang memberi. Tuhan tempat meminta yang tidak akan bertambah dari banyaknya kepentingan manusia, melainkan kemuliaan dan kebaikan. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad beserta keluarganya. Kabulkanlah permintaanku, karena sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Munazil pun berkata, maka aku pun terbangun dan keadaanku telah pulih kembali. Ali berkata, berpeganglah kalian kepada doa ini, karena doa ini adalah salah satu di antara sekian banyak mutiara arsy.